Bab 2071. Jack menghela napas pelan dan hanya menjawab, pola sisik ikan. Terlepas dari kesederhanaan jawaban Jack, Nash langsung tahu apa yang dimaksud Jack. Jack mengamati bagaimana energi sejati tersebar untuk mencari mata larik. Di ruang yang stabil, energi sejati akan menyebar seperti air yang beriak. Namun, energi sebenarnya akan menghilang dengan pola sisik ikan di mana mata arai berada. Ada perbedaan besar antara keduanya, dan mereka akan dapat mengidentifikasi mata susunan jika mereka dapat mengamati dengan cermat. Nash hanya bisa meratap ketika memikirkan hal ini. Kami memiliki tuan yang hebat karena ditangkap dalam susunan jebakan 10 absolut untuk berterima kasih. Jack juga mengangguk, meratap juga. Meskipun demikian, susunan perangkap 10 absolut ini dianggap sebagai salah satu susunan kuno, dan ini merupakan teka-teki bagaimana ini muncul di dunia kelas 3. Aku ingin tahu apa yang telah terjadi sehingga membuat seseorang berencana susunan jebakan 10 absolut di sini. Saat dia berbicara, Jack terus-menerus mengayunkan tinjunya ke udara, meskipun pemandangannya terlihat sangat konyol dari kejauhan. Duo ayah dan anak itu berbicara dengan lembut di antara mereka selama beberapa waktu. Namun, Jet dan yang lainnya tidak mendengar apa-apa. Mereka awalnya berpikir bahwa Nash akan membujuk putranya untuk menghentikan kejenakaannya yang konyol, tetapi mereka terkejut bahwa Nash hanya mengangguk pada Jack dalam percakapan mereka. Jet merasa itu lucu semakin dia melihat mereka, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan, dia sudah menyerah. Bagaimanapun, mereka hanya harus menunggu kematian mereka dalam diam karena mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku beruntung aku masih waras. Saudara muda Dwight, jika aku berubah seperti Jack dan mulai meninju udara, tolong bunuh aku dengan cepat. Aku tidak ingin berubah menjadi idiot seperti dia. Dwight menghela nafas pelan. Dia mengabaikan Jet dan berdiri dari tanah saat dia berjalan menuju tempat Jack berada, memanggilnya dengan keras, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berencana untuk menemukan cara untuk menyelesaikan susunan ini dengan meninju udara? Namun, saat dia berbicara, dia mendapati dirinya menginjak tulang yang patah, dan suara tulang retak menyebabkan jantung Dwight tenggelam lebih dalam. Dia tanpa sadar melihat ke bawah dan terpana dengan apa yang dia lihat. Kakak senior Jet, cepat datang. Dia memanggil dengan keras. Lihatlah pakaian yang dia kenakan. Jet segera berjuang dari tanah saat dia dipanggil. Dia melihat ke arah yang ditunjuk Dwight dan melihat kerangka dengan pakaian yang sangat mirip dengan milik mereka. Namun, pakaian yang dikenakan kerangka ini tampak jauh lebih halus dan berkualitas tinggi dibandingkan dengan milik mereka. Beberapa helai daun bambu dijahit pada pakaian yang dikenakan Jet padanya, dan dia tidak memiliki apapun selain cincin giok yang disematkan di ikat pinggangnya. Namun, kerangka ini memiliki pakaian di mana daun bambu dijahit di sebagian besar area. Selain itu, dia juga memiliki 5 daun bambu yang dijahit di ikat pinggangnya. Mata Dwight melebar saat tangannya terangkat untuk menutupi mulutnya sedikit. Dia hampir tidak bisa melihat pemandangan itu. Mungkinkah ini Penatua Gardner? Penatua Gardner adalah penatua resmi dari Paviliun Seribu Daun dan pernah menjadi orang yang sangat berkuasa di sekte tersebut. Namun, Penatua Gardner menghilang karena alasan yang tidak diketahui setelah dia tiba di Gunung Binatang 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, manajemen atas sekte mengirim orang untuk mencarinya, tetapi Penatua Gardner tampaknya telah menghilang ke udara tipis tanpa meninggalkan jejak. Acara ini akhirnya bubar. Siapa yang menyangka bahwa Penatua Gardner telah jatuh dari tebing kesedihan dan menemui ajalnya di area ini. Keduanya menarik napas secara bersamaan, dan ekspresi mereka melunak saat melihatnya. Penatua Gardner adalah orang yang sangat kuat, dan mungkin saja dia adalah penatua terkuat di antara semua penatua formal lainnya. Bahkan dia mengakhiri hidupnya di sini, apalagi kentang goreng kecil seperti mereka. Bab 2072. Dwight awalnya mengajukan pertanyaannya kepada Jack dengan pemikiran bahwa Jack memiliki metode untuk menyelesaikan susunan jebakan, tetapi semua harapan telah meninggalkannya pada saat ini. Apa bedanya Jack telah mempelajari banyak buku ketika seorang individu tangguh seperti Penatua Gardner binasa di tempat ini? Apakah Penatua Gardner mempelajari lebih sedikit buku dan memiliki pengetahuan yang lebih sedikit dibandingkan dengan Jack? Meskipun Jet adalah orang yang berpikiran sederhana, dia menyadari bahwa Dwight mengajukan pertanyaan itu karena dia merasa Jack sedang mencari cara untuk menyelesaikan susunan jebakan. Jet tersenyum pahit, apatis,
Apakah kamu masih menaruh harapan padanya? Kamu terlalu memikirkannya, tahu. Tidak peduli apa, dia hanya dalam tahap awal level bawaan. Bagaimana dia bisa menemukan metode untuk menyelesaikan arah ini? Ketika kekuatan bertarungnya lebih rendah dari kita. Mari kita diam-diam menunggu kematian kita di sini. Dwight menghela napas dalam-dalam. Jangan berkecil hati. Meskipun apa yang kamu katakan masuk akal, aku masih berpikir kita harus mencoba segalanya. Namun, Jet merasa bahwa pembicaraan Dwight itu lucu. Coba semuanya, katamu. Bagaimana kita harus mencoba semuanya? Haruskah kita juga meninju ke udara seperti orang gila? Saat itu, mereka mendengar Jack berseru, "Aku menemukannya." Mereka berdua segera mengangkat kepala dan melihat ke atas. Jack tampak seolah-olah menemukan sesuatu yang sangat tak ternilai dari matanya yang bersinar terang, dan dia bahkan menoleh untuk melihat ayahnya dan menunjuk dengan penuh semangat ke suatu arah di udara. Jet dan Dwight tidak tahu apa yang membuatnya begitu bersemangat, tetapi Nash tampaknya mengerti mengapa Jack begitu bersemangat. Ini pola sisik ikan, tidak diragukan lagi. Saat Jack meninju ke udara, energi sejatinya muncul dalam bentuk pola sisik ikan sebelum perlahan menghilang ke ruang sekitarnya, sangat menyenangkan baginya. Dia melemparkan satu pukulan lagi, meskipun tangannya gemetar, dan kali ini tidak menahan diri. Energi sejatinya langsung memenuhi ruang seperti seember besar air dingin yang mengalir dari langit. Mata Jack dan Nash langsung melebar. Energi sejati bertabrakan ke udara, dan gelombang demi gelombang pola sisik ikan terbentuk sebelum perlahan-lahan menyebar ke ruang sekitarnya. Ini nyata. Kami telah menemukannya. Kami benar-benar menemukannya. Nash bersorak, tidak mampu menahan keterkejutannya yang dipenuhi rasa tidak percaya. Semuanya terasa begitu tidak nyata baginya sejak dia menerima berita itu hingga saat ini ketika pola sisik ikan muncul dengan pukulan Jack. Nash hampir tidak bisa mempercayainya, meskipun Jack menyebutkan bahwa dia telah menemukan solusi dan menyatakannya kepadanya. Bagaimanapun, susunan jebakan 10 absolut adalah susunan jebakan kuno dan tidak satu pun dari para master hebat sebelumnya yang dapat melarikan diri dari susunan kuno ini. Jack menyipitkan matanya dan memusatkan seluruh perhatiannya ke ruang, yang telah stabil, di depannya. Siapa yang mengira itu ada di sini? Jack berasumsi akan butuh beberapa saat baginya untuk menyelesaikan susunan jebakan 10 absolut, meskipun dia tahu metodenya. Dia telah mempersiapkan diri secara mental bahwa dia akan terjebak di sini selama 1 atau 2 bulan. Untungnya, dia memiliki cukup makanan dan beberapa kristal roh di ruang penyimpanannya. Dia hanya harus bertahan dan dia akan berhasil menemukan lokasi mata arai. Itu adalah pikirannya sebelumnya. Tanpa diduga, dia menemukan tempat itu dengan sangat cepat. Apa yang kalian temukan? Jet bergegas ke sisi Jack dan memandang duo ayah anak itu dengan bingung. Keduanya hanya tampak aneh baginya, tidak peduli apa yang mereka katakan atau lakukan. Jack dengan ringan mengembuskan napas sebelum dia berbalik untuk melihat Jet dan Dwight. Saya telah menemukan cara untuk mengatasi susunan jebakan ini. Bab 2073. Jet sedikit mengangkat alisnya saat iritasi tampak melintas di matanya. Dia tanpa sadar mengejek saat kebingungan awalnya menghilang. Dia menoleh dan melirik Dwight, yang ada di sisinya. Dia melihat bahwa Dwight sama tercengangnya tetapi tidak mengatakan apa-apa karena dia sopan. Jet mengulurkan tangannya dan menunjuk ke belakangnya, di mana tulang-tulang tergeletak berserakan di tanah, terbukti menjadi pemandangan yang menakutkan. Apakah kamu tahu apa yang baru saja kita temukan? Jack menggelengkan kepalanya. Dia telah memusatkan seluruh perhatiannya dalam mencari mata arai dan tidak memperhatikan apa yang mereka berdua temukan. Jet menyilangkan tangan di dada dan menggelengkan kepalanya ringan. Kami telah menemukan tetua resmi dari paviliun 1000 daun kami yang menghilang selama lebih dari 100 tahun. Saat itu, dia cukup kuat untuk memperjuangkan posisi Master Sekte, tetapi dia telah menghilang tanpa jejak berharap dia jatuh di sini. Jack mengangguk dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa Jet tiba-tiba mengalihkan topik mereka ke pembicaraan tentang penatua formal mereka. Jet menyadari ketidakberdayaan Jack, mengejek ekspresinya saat ketidakberdayaan terpampang di wajahnya. Dia bahkan memiliki sedikit simpati dalam nada suaranya ketika dia berbicara. Aku hanya mengatakan, bagaimana kamu bisa menemukan cara untuk menyelesaikan arai ketika tetua formal kita meninggal karena terjebak di sini? Jack hanya pada tahap awal tingkat bawaan dan merupakan murid dari paviliun penguasa ganda. Ada perbedaan besar antara sekte kelas 3 dan 4.
Jadi bagaimana jika Jack memiliki lebih banyak pengetahuan tentang berbagai hal dibandingkan dengan mereka? Mungkinkah dia sebanding dengan Penatua Gardner dari sekte mereka? Orang yang begitu kuat dengan masa depan yang cerah telah menemui ajalnya di tempat ini. Dwight menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya untuk mencubit bahu Jet, mengisyaratkan dia untuk tidak berbicara terlalu kasar. Bagaimanapun, mereka masih harus menjalani sisa hari-hari mereka dengan damai. Meskipun mereka mungkin mati di sini, dia tidak ingin mempersulit hubungan mereka. Tentu saja, Jet adalah orang yang lugas dan merasa bahwa tindakan Jack lucu dan aneh. Dwight berkata, "Saya tahu bahwa Anda sangat percaya diri dan Anda benar-benar ingin melarikan diri dari tempat ini, tetapi saya harus mengingatkan Anda. Kadang-kadang, kekecewaan kita akan lebih besar ketika harapan kita tumbuh. Anda tidak boleh terlalu memikirkannya sampai kamu mengalami gangguan mental." Dwight jujur dalam membujuk dan menghibur Jack. Ekspresi gembira Jack secara alami terlihat dalam tatapannya, dan sepertinya dia benar-benar telah menemukan metode untuk menyelesaikan susunan jebakan. Sayangnya, ini tidak mungkin, dan Jack akan segera kecewa. Dampak seperti itu sangat serius bagi seseorang, dan Jack mungkin kehilangan akal sehatnya karena hal ini. Jet kemudian bertanya, tanpa berpikir dua kali, apa yang Anda rencanakan dengan meninju udara? Apakah Anda meninju ruang manapun yang menurut Anda lemah dan tipis? Sebenarnya, apa yang dijelaskan Jet masuk akal. Jack hanya mengangguk sedikit pada pertanyaannya, tidak menjelaskan dirinya sendiri. Lagi pula, sulit untuk berhenti begitu dia mulai menjelaskan hal-hal seperti ini yang melibatkan rahasianya. Beberapa rahasia dimaksudkan untuk disimpan di bawah gembok dan kunci. Jika orang lain memperhatikan sesuatu, dia mungkin akan berada dalam situasi berbahaya. Jet tidak menyembunyikan senyumnya saat melihat Jack mengangguk dengan agak percaya diri. Jet sudah menerima takdirnya. Dia hanya bisa duduk di sini dan menunggu kematian yang tak terhindarkan, sepertinya dia tidak bisa pergi. Dia mengubur konflik internalnya, itulah sebabnya perilaku Jack membuatnya geli. Bab 2074. Aku belum pernah melihat orang naif sepertimu selama bertahun-tahun. Jack masih tanpa emosi. Dia tahu apa maksud Jet, tapi dia tidak punya rencana untuk menjelaskan dirinya sendiri. Jet meregangkan tubuhnya sebelum mengulurkan tangan untuk meraba-raba udara tempat Jack melemparkan pukulannya. Tidak ada perubahan, dan itu terlihat sama dengan sekelilingnya, area normal di ruang ini. Berhentilah keras kepala, kata Jet, meskipun dengan simpati, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Aku mungkin tidak tahu seberapa kuat Elder Gardner bertahun-tahun yang lalu, tapi aku yakin dia ribuan kali lebih kuat darimu. Dia tidak bisa tinggalkan tempat ini, apalagi kamu. Jack hanya mengangkat alisnya dan tetap diam. Bagi Jet, tampaknya Jack tidak berniat menyerah dengan cara dia bereaksi. Dia bahkan curiga Jack sudah gila. Dia berbalik dan mengangkat bahu pada Dwight. Sudahlah, tidak masalah apa yang kita katakan. Orang ini sudah gila. Jack berbalik dan mengabaikan apa yang dipikirkan kedua pria itu tentang dirinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan terus menampilkan rune hitam keabu-abuan dengan tangannya. Untaian cahaya yang mengalir melewati jari-jarinya, dan 5 pedang jiwa melayang di depannya pada detik berikutnya. Dengan kerutan kecil di wajahnya, dia bertepuk tangan, dan kelima pedang jiwa itu langsung bergabung menjadi untaian cahaya berwarna gelap yang terang. Pedang jiwa gabungan beberapa kali lebih kuat dari bentuk terpisah mereka sebelumnya. Cahaya berwarna gelap ini berputar gila-gilaan di udara, mengaduk energi sejati di sekitarnya untuk membentuk pusaran kecil. Dua orang lainnya sedikit terkejut dengan tindakan Jack. Apa yang dia rencanakan? Apakah orang ini hanya berhenti ketika dia meninggal? Jack meraung keras dan melepaskan serangannya ke area di mana pola sisik ikan muncul. Ledakan yang tumpul namun terdengar saat Destroying the Void menghantam mata Arai yang lemah dengan keras. Retakan, seperti tanah liat yang baru keluar dari tempat pembakaran, jatuh ke lantai. Semua orang merasakan saraf mereka menegang dengan bunyi klik, dan semua orang melihat ke tempat asal suara itu. Mereka terkejut menemukan celah di udara di mana Jack memukul dengan keterampilan bela dirinya, sangat mengejutkan mereka. Jack tidak menanggapi ketika dia melihat apa yang terjadi. Dia hanya bergumam pada dirinya sendiri sambil mengerutkan kening. Kekuatan tidak cukup. Dia kemudian memusatkan pedang jiwanya lagi dan melakukan serangan lain. Retakan, retakan, suara yang mirip dengan pecahnya vas terdengar dari titik di mana Jack menyerang. 3 napas kemudian,
Celah itu berangsur-angsur tumbuh lebih besar dan pecah berkeping-keping dengan retakan lain seolah-olah tidak mampu menahan serangan itu. Semua rahang terbuka lebar saat melihatnya, dan Jet berseru, "Kau benar-benar telah merusak ruang." Ini semua yang datang ke pikirannya. Lagi pula, apa yang dia lihat tidak berbeda dengan ruang yang hancur berkeping-keping. Jack menarik napas dalam-dalam saat dia memfokuskan matanya yang cerah pada ruang yang rusak. Kesenjangan yang dia pecahkan seukuran 2 kepalan tangan. Bagian dalam celah tampak gelap, dan anehnya lengket, di mana tidak ada yang akan terjadi bahkan jika angin bertiup melewatinya. Jack menarik napas dalam-dalam dan terus mengingat dalam benaknya apa yang dilakukan Master besar itu setelah dia memecahkan ruang. Seruan kaget Jet dan Dwight terus terngiang di telinganya. "Bagaimana kamu melakukannya? Kamu telah merusak ruang. Tidak mungkin. Siapapun yang mampu memecahkan ruang adalah Master mutlak. Bahkan Master Sekte kami tidak mampu melakukan ini, apalagi kamu." "Benar, ada apa?" Jet begitu terkejut hingga hampir menggigit lidahnya, tak mampu merumuskan kata-kata. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan. Bahkan Albion, yang telah beristirahat dengan mata tertutup, membuka matanya dan melihat ke atas dengan terkejut. Bab 2075. Jack menggosok telinganya dengan kesal, tampak seolah-olah ingin menghalangi suara itu. "Berhenti bicara, aku masih akan menguji ini." Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya dan melihat mata Arai yang baru saja dia patahkan. Jet dan Dwight berasumsi bahwa Jack merusak ruang di sekitarnya, tetapi Jack tahu dia tidak mampu melakukannya. Sesuatu seperti itu terjadi karena ini adalah titik terlemah dari keseluruhan Arai. Itu adalah mata larik dari susunan jebakan 10 absolut. Dia menahan napas dan memusatkan pikirannya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih kegelapan di balik ruang yang hancur itu sambil mengabaikan teriakan yang datang ke arahnya. "Apa kau sudah gila?" teriak Jet, hampir berteriak. "Kau bahkan tidak tahu apa yang ada di balik itu, dan kau hanya mengulurkan tangan untuk meraihnya. Apa kau tidak takut sesuatu yang buruk akan terjadi?" Astaga! Setelah Jack mengulurkan tangannya ke angkasa, angin kencang bertiup melewati mereka. Sedetik kemudian, iblis dari kedalaman tampaknya telah menarik lengan Jack, menyebabkan dia meluncur keluar angkasa, membuat semua orang ngeri. Semua orang tercengang ketika mereka melihat bagaimana Jack tersapu ke dalam kegelapan, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ketika mereka mencoba meraihnya, mereka hanya berhasil meraih keliman pakaiannya. Tidak peduli seberapa kuat mereka. Robeknya kain terdengar dalam upaya Jet untuk menarik Jack kembali, tetapi Jack telah benar-benar menghilang dalam kegelapan di balik ruang yang hancur itu. Setelah apa yang tampak seperti getaran gemericik dalam kegelapan, ruang yang rusak itu kembali normal dengan sangat cepat ke mata telanjang. Hati Nash jatuh ketika dia melihat ini, tetapi dia ketakutan di tempat dia berdiri, menatap ke dalam kegelapan dengan cemas seperti yang dia lakukan. Hanya butuh 5 napas dan ruang yang dihancurkan Jack sudah pulih seperti semula. Jet begitu ketakutan hingga tangannya gemetar. Apa yang terjadi? Jack ditarik ke dalam. Apakah dia mati begitu saja? Apa yang sebenarnya terjadi? Jet tercengang dan sudut mulutnya bergetar terus-menerus seolah-olah dia berada di mesin jitter. Albion berjuang untuk berdiri. Tubuhnya lemah saat ini, dan dia bergoyang saat dia berjalan. Namun, dia masih berani melewatinya dan berjalan ke sisi mereka. Dia melihat semua yang turun dan sama terkejutnya. Dwight tercengang ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, ruang itu tersebar, dan Jack tertelan. Albion berbalik dan melirik Nash, merasa bahwa dia pasti merasa bertentangan saat ini. Sebagai ayah Jack, dia seharusnya lebih khawatir daripada mereka. Meski tatapannya tampak khawatir, Nash tetap tenang. Ini berarti dia tahu apa yang sedang terjadi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara yang mirip dengan tumpukan sampah yang dibuang terdengar di telinga Jack, dan semua sampah itu saling bertabrakan, menimbulkan suara ledakan. Napas Jack semakin cepat saat dia merasakan kegelapan di sekelilingnya semakin pekat. Sedetik kemudian, dia merasakan kakinya menjadi ringan, seolah-olah dia telah terlempar dari udara dan mendarat dengan bunyi gedebuk. Segera, kegelapan di sekelilingnya menghilang saat dia jatuh ke tanah. Jack, pada kenyataannya, telah ditarik ke dalam kegelapan. Terlepas dari kewaspadaannya, dia menjaga ketenangannya, karena mengharapkan hal-hal ini. Dia cukup berani untuk melakukan apa yang dia lakukan dan dengan tidak hati-hati menjangkau kegelapan karena inilah yang dialami oleh guru besar sebelumnya.
Dia perlahan mengangkat kepalanya dan memperhatikan bahwa matahari telah terbenam. Dia mendongak dan melihat sisa-sisa cahaya matahari terbenam mewarnai seluruh langit dengan warna merah tua. Apakah sudah jam segini? Bab 2076. Meskipun telah berada dalam kegelapan selama beberapa waktu, kenyataannya, itu tidak lebih lama dari yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh. Sebelum Jack diliputi kegelapan, matahari telah menggantung tinggi di tengah langit, dan lembah itu cerah seperti siang hari. Dia memperkirakan bahwa itu harus tengah hari. Namun, sudah matahari terbenam ketika dia masuk ke dimensi ini. Sepertinya beberapa jam telah berlalu dalam sekejap mata. Jack menggosok bahunya yang sakit dan berjuang untuk bangkit dari tanah, baru kemudian bisa mempelajari sekelilingnya. Ada gunung-gunung megah di belakangnya dan tanah datar berbatu di depannya. Barisan pegunungan terbentang di depan matanya. Dia harus berada di tumit gunung. Bahkan di depannya ada aliran deras yang mengalir dari barat ke timur. Di mana tempat ini? Jack berdiri di atas jari kakinya saat dia menatap gunung di belakangnya, tetapi yang bisa dia lihat saat itu hanyalah lapisan kabut yang menutupi puncak gunung. Apakah ini tebing kesedihan? Jack sendiri tidak yakin akan hal ini. Dia tahu dia telah jatuh ke dalam arai 10 perangkap mutlak setelah melompat dari tebing kesedihan. Akhirnya, dia berhasil melarikan diri dari mata larik susunan jebakan ini. Namun, dia tidak tahu di mana dia berada saat ini. Jack dengan penasaran berjalan mundur beberapa langkah sebelum terdengar bunyi gedebuk keras, dan Jack terlempar beberapa langkah ke belakang. Ruang di depannya transparan, tapi sepertinya ada medan gaya di tempatnya. Dia langsung tahu bahwa meskipun ruang transparan di belakangnya tampak seperti tidak ada apa-apa, itu berada dalam lingkup 10 arai besar. Meskipun demikian, ruang itu disembunyikan oleh ilusi dan tampak seperti tidak ada apa-apa di ruang itu. Tidak ada yang bisa melewati penghalang ini atau menyelamatkan orang-orang di luarnya. Bagaimanapun, Jack telah meninggalkan susunan jebakan, dan sekelilingnya sangat aman. Ada sedikit penyesalan dalam dirinya bahwa dia telah meninggalkan ayahnya. Tetap saja, dia tidak menyesalinya sepenuhnya, mengetahui bahwa ini adalah tempat yang berbahaya. Meskipun demikian, Jack akan menjadi orang berdarah dingin jika dia benar-benar mengabaikan 3 orang yang tersisa, Jet, Dwight, dan Albion, yang masih berada dalam barisan jebakan. Jack tidak tahu apakah dia bisa meninggalkan dimensi ini. Dia mengambil beberapa langkah ke depan sebelum mendengar sesuatu berderak di bawah kakinya, kedengarannya seperti dia menginjak dahan atau daun yang tumbang. Jack tanpa sadar menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa dia telah menginjak kerangka lain. Jack mengerutkan kening melihat pemandangan itu dan melangkah mundur sebelum berjongkok untuk melihat tulang-tulangnya dengan lebih baik. Kerangka itu mengenakan pakaian hijau, dan berdasarkan penampilannya, orang ini telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Terlebih lagi, area ini berada tepat di luar Ten Absolute Trap Array, secara tidak langsung membuktikan bahwa tempat ini adalah area yang kedap udara. Anehnya, pakaian hijau pada kerangka ini tampak berbeda dari pakaian yang dikenakan oleh orang lain yang meninggal di arai 10 perangkap mutlak. Pakaian hijau seharusnya layu pada waktunya, mengingat itu terbuka untuk waktu yang lama, tetapi pakaian pada kerangka khusus ini menunjukkan sebaliknya. Pakaiannya tampak cerah seperti baru dipakai kemarin. Mengulurkan tangan dan menyentuh ujung pakaian, Jack menggosok kain dan memperhatikan bahwa pakaian itu terbuat dari kualitas yang baik. Terlebih lagi, baju luarnya sama sekali tidak terbuat dari bahan biasa, mengingat banyak mantra rune yang tidak bisa dipahami Jack terukir di baju itu. Namun, itu mungkin semacam sihir hebat yang melindungi pakaian agar tidak rusak oleh api dan air. Pakaian itu bahkan mungkin membantu menahan serangan tertentu. Alasan Jack berjongkok untuk mempelajari tulang-tulang itu dengan cermat bukan karena pakaian yang dimiliki almarhum, tetapi karena tulang mereka. Tulang-tulang itu tampaknya berbeda dari apa yang dia lihat di masa lalu yang menutupi segel ajaib yang diukir dengan pesona merah. Selain itu, Jack memutuskan bahwa ini tidak sengaja diukir pada almarhum setelah mereka meninggal. Sebaliknya, mereka secara otomatis muncul di tulang. Orang biasa tidak dapat mencapai ini, tidak diragukan lagi. Hal serupa telah dijelaskan dalam ingatan yang ditinggalkan Master Agung untuk Jack. Beberapa ahli yang mempraktikkan metode khusus akan secara otomatis memiliki segel rune yang terukir di tulang mereka, yang dapat meningkatkan kekuatan serangan keterampilan bela diri seseorang dan bahkan meningkatkan pemahaman mereka terhadap seni bela diri. Bab 2077. Ini berarti bahwa almarhum harus menjadi ahli yang kuat sebelum kematiannya.
Dia setidaknya berada di level master hebat dari pembangkit tenaga listrik dunia kelas 1, yang membuat Jack bingung. Ada pembagian serius berdasarkan penilaian antar dunia. Guru hebat seperti itu tidak mungkin muncul di dunia kelas 3 karena kekuatan seperti itu hanya akan lahir di dunia kelas 1. Bersama dengan 10 arai perangkap mutlak di belakangnya, Jack mau tak mau bertanya-tanya apa yang terjadi di tempat ini di masa lalu. Apa ini? Kristal bercahaya warna fluoresensi merah keunguan tersebar di sebelah kerangka. Jack White melihat dengan seksama dan memperhatikan bahwa tangan kanan mayat itu terkepal erat seolah-olah memegang sesuatu dengan erat. Di sebelah tangan kanan tubuh, 2 kristal fluorescen merah keunguan tersebar di tanah. Jack White mengambil kristal terkecil dan meletakkannya di telapak tangannya untuk mengamatinya dari dekat. Alisnya terangkat saat dia tanpa sadar berseru, tidak menyadari bahwa suaranya terangkat. Apakah ini kristal jiwa yang hancur? Mungkin dia terlalu terkejut hingga hampir berteriak. Kristal jiwa hancur adalah salah satu batu kristal terbaik karena mengandung sejumlah besar kekuatan jiwa yang kuat. Ini adalah salah satu harta paling langka dan paling eksotis bahkan di dunia Void Ilahi. Item ini dibentuk di bawah kondisi yang keras dan dianggap tak ternilai bahkan di dunia kelas 1. Mereka seharusnya tidak muncul di dunia kelas 3. Ada 2 kristal jiwa hancur di mana salah satunya seukuran telapak tangan sementara yang lain hanya seukuran paku. Orang lain mungkin menjual kristal jiwa hancur ini jika ditempatkan di depan orang lain untuk sejumlah besar kristal roh. Bagaimanapun, kristal jiwa hancur mengandung kekuatan jiwa yang sangat kuat, tetapi seniman bela diri yang tidak berlatih teknik seni bela diri dan keterampilan bela diri dari atribut jiwa tidak memiliki permintaan yang begitu besar untuk kristal ini. Bagi Jack, bagaimanapun, dia merasa seperti seorang musafir yang, di ambang kematian, menemukan sebuah oasis ketika kebetulan menemukan kristal jiwa yang hancur ini. Jack tidak bisa menahan gemetar saat dia memegang kristal jiwa yang hancur di tangannya, dan matanya bersinar dengan keinginan. Tiba-tiba, suara berderak terdengar di belakangnya. Jack segera menenangkan diri. Dia tahu bahwa orang-orang di dalam akhirnya bertindak. Dia melirik dan tidak berani bermalas-malasan, menempatkan mayat dan kedua potongan kristal jiwa yang hancur ke dalam biji mustard. Astaga! Dalam 2 napas, ruang di depannya hancur ketika 4 sosok melepaskan diri dari ruang, mendarat dengan keras ke tanah. Jack White mengerutkan kening dan segera menghampiri Nash. Dia mengulurkan tangannya dan membantu Nash berdiri dari tanah sambil membersihkan debu di pakaiannya. Nash mengangguk dan meyakinkannya, berkata, "Aku baik-baik saja, jangan khawatir." Alasan mengapa Jack meninggalkan Nash di Ten Absolute Trap Array adalah agar Nash menghancurkan yang ada di dalam ke tempat terbuka. Bagaimanapun, Jack berhasil menembus ruang bukan karena dia jauh lebih kuat dari yang lain. Sebaliknya, itu karena Jack menemukan tempat yang tepat untuk menerobos. Dengan instruksi Jack, Nash tahu apa yang harus dilakukan dan kemana harus menyerang. Jack pertama kali pergi untuk mencari kemungkinan bahaya di luar lembah. Jet jatuh dengan cara yang memalukan, wajahnya membentur batu dan meninggalkan luka di dahinya. Dia terbatuk sambil menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Dwight mengulurkan tangannya untuk membantu Jet berdiri ketika dia melihat keadaan Jet. Bab 2078. Albion berada dalam situasi yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain, setelah mendarat dengan mantap di tanah. Meskipun dia masih terluka parah dan belum sembuh, dia 30 hingga 40% lebih baik dari sebelumnya. Mata Dwight terpaku pada Jack seolah-olah dia telah menemukan dunia yang sama sekali baru. Bagaimana kamu menemukan mata susunan jebakan? Ayahmu berkata bahwa kamu bisa keluar karena kamu menemukan mata susunan jebakan. Dwight tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia berbicara. Baginya, Jack tampak lebih mampu dari sebelumnya. Jet menepuk-nepuk debu dari pakaiannya dan berseru, "Kamu benar-benar telah menemukan cara untuk memecahkan susunan jebakan. Sebelumnya, kupikir kamu telah kehilangan akal sehat ketika kamu mengatakan bahwa kamu dapat menemukannya." Jet bingung ketika dia mengingat bagaimana dia mengira Jack telah kehilangan akal sehatnya. Dia jelas orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jack mengabaikan apa yang dikatakan Jet dan sebaliknya menatap Dwight. "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku telah melihat dan mempelajari gulungan kuno yang berisi informasi tentang Ten Absolute Trap Array? Mereka kebetulan menjelaskan metode tentang cara menembus Ten Absolute Trap Array. Yang harus kami lakukan hanyalah temukan mata jebakan-jebakan.
Kilatan perhitungan melintas di mata Dwight, dan dia ingin terus mengajukan pertanyaan. Namun, Jack memalingkan wajahnya dan berjalan beberapa langkah ke depan sebelum melihat ke kejauhan. Jet bereaksi dan segera melanjutkan dengan sebuah pertanyaan, bukankah kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin? Bahkan, dia tidak bisa memikirkan apapun. Meskipun mereka keluar dari kepompong, masih menjadi pertanyaan apakah mereka dapat melakukan perjalanan jauh atau sebaliknya. Jack tidak berbalik dan mengerutkan kening saat dia memikirkannya untuk sementara waktu. Mari kita bermeditasi, mengatur pernapasan kita, dan mengisi ulang energi kita. Kita perlu memastikan bahwa kita pulih ke kondisi terbaik kita. Saya pikir kita mungkin bertemu dengan orang-orang itu jika kita keluar sekarang. Jack secara alami mengacu pada murid-murid paviliun mayat. Mereka telah melihat bagaimana Jack dan perusahaannya melompat dari tebing dan secara alami akan berpikir bahwa mereka telah mati. Dari betapa kosongnya lingkungan mereka, mereka bisa menebak bahwa tidak ada yang akan datang ke sini dalam keadaan normal. Itu aman untuk tinggal di tempat ini untuk beberapa waktu. Jack mengangkat kepalanya untuk melihat matahari terbenam dan kegelapan merayap di puncak pohon. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke warna merah yang tersisa di cakrawala. Lihat. Yang lain melihat ke arah yang ditunjuk Jack dan menyaksikan matahari mulai terbenam. Apa? Ada apa? Tanya Jet, bingung. Jack menghela nafas dengan sedikit keraguan dan kebingungan. Waktu berlalu begitu cepat. Ada dua dunia yang berbeda di sini dan di sana. Ini adalah pengingat untuk semua orang. Mereka berada di area 10 perangkap mutlak beberapa saat yang lalu dan melihat bagaimana matahari menggantung tinggi siang itu. Namun, sudah matahari terbenam, waktu untuk mengeluarkan pelita mereka, ketika mereka keluar dari lembah. Dwight berdiri di samping Jack, dan matanya bersinar dari matahari terbenam yang merah di langit. Maksudmu kita terbungkus dalam ilusi. Bahwa apapun yang kita lihat sekarang dalam ilusi visual semuanya dibuat-buat. Jack hanya melihat ke depan. Tidak, saya hanya merasa aliran waktu di dalam berbeda dengan di luar. Lihat tulang-tulang di tanah. Anda mengatakan bahwa penatua Gardner Anda telah menghilang selama lebih dari 100 tahun. Kecuali jika dia menjadi gila dan bunuh diri, dia akan bisa tinggal di dalam selama beberapa ratus tahun dengan ruang penyimpanan dan kecakapan bertarungnya yang tinggi. Mata Dwight berbinar, tampak terinspirasi oleh apa yang dikatakan Jack. Dia tiba-tiba berbalik dan napasnya bertambah cepat karena kegembiraan. Maksudmu waktu di dalam mengalir beberapa kali lebih cepat daripada di luar. Jack mengangguk sebelum menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita tidak bisa membedakan apapun hanya dengan melihat matahari di langit. Namun, kita tahu sudah berapa lama kita berada di dalam. Baru 1 jam sejak kita melompat turun dari tebing, dan seharusnya sudah ada di sekitar kita, waktu tengah hari sekarang. Waktu di dalam tampaknya tepat, tetapi waktu di sini tampaknya berbeda. Bab 2079. Dwight secara bertahap menyadari apa yang terjadi setelah dia mendengar penjelasannya. Jet, di sisi lain, jelas tidak memahaminya. Apa artinya ini? Apakah ini berarti waktu mengalir lebih lambat atau lebih cepat di dalam? Jika aliran waktu lebih lambat, penatua Gardner seharusnya masih hidup kecuali dia telah menjadi gila dan telah memilih untuk mengakhiri dirinya sendiri. Namun, tubuhnya sudah membusuk, dan hanya tulang-tulangnya yang tersisa. Ini menunjukkan bahwa dia telah lama mati, bukan baru-baru ini. Bukankah ini membuktikan bahwa waktu yang mengalir di dalam jauh lebih cepat daripada di luar? Matahari terbenam di luar membuktikan bahwa aliran waktu di dalam lebih cepat. Semakin Jet berbicara, semakin bingung dia. Jack melirik Jet dan berkata, jangan khawatir tentang masalah ini. Mari kita bermeditasi dan mengatur pernapasan Anda. Sangat mudah untuk keluar dari tempat ini, tetapi akan sulit untuk keluar dari Mount Beast. Kami tidak tahu apa terjadi pada dunia luar saat kita berbicara. Dengan itu, Jack mengabaikan ketiga pria itu dan langsung menuju sepetak tanah yang cukup datar. Dia kemudian duduk, bersila, dan mulai bermeditasi. Nash duduk tepat di sebelah Jack dan bergumam, ini tidak seperti kamu. Berapa hari kamu berencana untuk bermeditasi di sini? Jack telah menyebutkan bahwa mereka harus menyesuaikan diri agar berada dalam kondisi terbaik. Jika seseorang tidak mengerti Jack, apa yang dia katakan akan dianggap sebagai langkah yang masuk akal. Namun, berdasarkan pemahaman Nash terhadap Jack, Jack sudah dalam kondisi terbaiknya. Menurut temperamennya yang biasa, Jack bukan orang yang pelit atau lengah.
Paling tidak, dia harus menjelajahi dunia luar. Sudut mulut Jack melengkung ke atas saat dia tersenyum tak berdaya. Ayahku yang paling mengenalku. Tiba-tiba, dia merendahkan suaranya dan berbicara, nyaris tidak terdengar, tolong lindungi saya dan beritahu saya jika ada yang tidak beres. Saya ingin menyerap sesuatu. Kristal jiwa hancur mengandung sejumlah besar kekuatan jiwa murni dan merupakan harta karun besar bagi orang yang mempraktikkan atribut jiwa. Tidak rasional untuk menerobos dan menyerap kristal dalam keadaan seperti itu, tetapi Jack telah kehabisan pilihan dan bersedia mengambil risiko. Siapa yang tahu apa yang akan mereka hadapi setelah mereka meninggalkan tempat ini? Pada saat ini, meningkatkan kekuatannya adalah langkah yang paling menguntungkan. Jack memberi Nash ringkasan informasi tentang kristal jiwa yang hancur, yang menjadi perhatian Nash, dengan mengatakan, ini adalah ide yang buruk. Berdasarkan apa yang Anda katakan, Anda tidak bisa begitu saja menyerap harta seperti kristal jiwa yang hancur. Aren, apakah kamu tidak takut kekuatan itu akan membuatmu meledak? Ada puluhan ribu harta berharga di seluruh negeri, tetapi ini tidak berarti bahwa setiap orang dapat menembus wilayah mereka dan menjadi master yang paling kuat setelah mendapatkan barang-barang tersebut. Setiap seniman bela diri memiliki batas toleransi mereka untuk terobosan seperti itu. Melebihi batas toleransi ini dapat menghancurkan individu secara fisik. Kristal jiwa yang hancur dianggap sebagai harta karun bahkan di dunia void ilahi. Jack hanya dalam tahap awal level bawaan, dan menyerap harta seperti itu mungkin bukan hal yang baik. Semakin dia memikirkannya, semakin Nash khawatir tentang apa yang akan dilakukan Jack. Ia begitu khawatir bahwa ia meraih lengan Jack. Karena barang berharga itu bersamamu dan yang lain tidak tahu tentang itu, mari kita tunggu sampai kita kembali sebelum kamu menyerap kekuatan mereka setelah mempelajarinya. Kita setidaknya perlu mempelajari naskah kuno untuk melihat apakah ada cara untuk menguranginya, bahaya sambil menyerap kekuatan. Jack menghela nafas pelan. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Ketahuilah bahwa aku tidak akan menempatkan diriku dalam posisi berbahaya. Aku tahu bahwa tidak mungkin memakan seekor sapi utuh dalam satu gigitan. Bukankah ada sepotong kecil kristal jiwa yang hancur? Itu hanya seukuran kuku, dan jauh lebih mudah untuk menyerapnya. Nash menghela napas dalam-dalam karena dia tahu dia tidak bisa membujuk Jack. Ini memang langkah tak berdaya karena masa depan mereka tidak diketahui. Bab 2080. Kristal jiwa yang hancur adalah kristal berharga yang sangat istimewa. Salah satu karakteristiknya adalah tidak dapat diserap secara perlahan. Hanya dengan retakan, semua energi akan menyembur keluar dari kristal dan akan terbuang sia-sia jika tidak segera diserap ke dalam tubuh seseorang. Seseorang mungkin hanya memiliki satu atau dua kristal jiwa yang hancur sepanjang hidupnya. Membuang musuh yang begitu berharga lebih buruk daripada menyia-nyiakan benda-benda surgawi. Jack telah menyingkirkan pikirannya yang lain pada saat ini. Dia mengambil kristal jiwa hancur dari biji mustard dan meletakkannya di telapak tangannya. Cahaya terakhir dari matahari menyinari kristal merah keunguan ini, memancarkan sinar yang sangat indah. Meskipun kristal tidak dapat mengeluarkan warna cemerlang, kristal itu sangat indah. Jack menghela napas panjang lega dan sepenuhnya siap. Jika seniman bela diri lain pada tahap awal tingkat bawaan menyerap kristal jiwa hancur ini, mereka pasti akan meledak dan mati tanpa keraguan. Bagaimanapun, teknik seni bela diri dan keterampilan bela diri yang mereka latih terlalu rendah levelnya, menyebabkan mereka tidak mampu menahan dampak energi yang begitu kuat. Namun, Jack berbeda saat dia berlatih teknik seni bela diri paling kuat dari dunia void ilahi. Meskipun keterampilan bela diri tidak sebanding dengan teknik seni bela diri, mereka masih di tingkat surga. Keterampilan bela diri berbeda dari teknik seni bela diri karena ada batasan kekuatan bertarung seseorang saat berlatih keterampilan bela diri. Namun, teknik seni bela diri berbeda karena tidak ada batasan untuk ranah seniman bela diri. Bersama dengan fakta bahwa Jack mendapat dukungan dari ingatan dan pengalaman master besar, dia memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dia mengepalkan tangan kanannya dan kristal jiwa hancur, yang seukuran kuku jarinya, tiba-tiba pecah dengan suara retakan yang keras. Kedengarannya seperti hujan es besar yang jatuh ke tanah. Mengikuti suara itu adalah ledakan energi keunguan emas yang mendidih di telapak tangan Jack. Energi ini sangat besar, misterius, dan kuat. Jack sedikit gemetar saat dia mengatupkan giginya dan mengarahkan energi ke tubuhnya. Dia mulai mengaktifkan Destroying the Void pada saat yang bersamaan. Ada apa dengannya?
Sepertinya seseorang memukulinya dengan parah, dan dahinya berkeringat. Mengapa dia terlihat sangat tersiksa saat dia sedang bermeditasi untuk pulih? Jet memandang Jack dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pada saat ini, Jack tidak hanya gemetar dan gemetar, tetapi kulitnya memerah seolah-olah air mendidih telah dituangkan ke atasnya. Darah bersirkulasi dengan cepat di bawah kulitnya, membuat jantungnya berdegup kencang dan berdebar-debar seperti mesin penimbun. Semua orang tercengang. Mereka bisa mendengar detak jantungnya, meskipun mereka berada beberapa meter dari Jack. Dwight mengerutkan kening dan menatap Nash. Dia bertanya dengan bibir gemetar, apakah saudara Jack baik-baik saja? Ada apa dengannya? Apakah dia mengalami situasi yang buruk saat berlatih? Itu normal bagi keduanya untuk berbicara tentang kekhawatiran mereka. Lagi pula, Jack sepertinya sudah sangat gila. Dia tidak bisa mengendalikan fluktuasi energi di tubuhnya, menyebabkan darahnya mendidih di tubuhnya. Jantungnya juga berpacu sangat cepat. Nash jelas juga khawatir, tapi dia masih harus berurusan dengan mereka semua. Dia sedikit berdeham dan berkata, dia sedang berlatih dan ingin meningkatkan kekuatannya sebelum kita meninggalkan tempat ini. Jet mengangkat alisnya dan berbalik untuk melihat Dwight, yang berdiri di sampingnya, setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Nash. Ketika dia melihat bahwa Dwight juga tidak percaya pada alasan Nash, dia tersenyum tak berdaya. Berapa banyak kekuatan bertarungnya yang bisa dia tingkatkan dalam beberapa hari? Dia seharusnya tidak melakukannya dengan paksa jika dia tidak bisa mengatasinya. Jelas ada beberapa makna tersembunyi di balik apa yang dia katakan, tetapi Nash hanya berpura-pura tidak mengerti satu pun dari mereka dan berbalik untuk membuang muka. Jet ingin melanjutkan percakapan, tetapi Dwight mengulurkan tangan dan menghentikannya. Bersambung.